Saya kira soal Fadlizon hanya berhenti sampai tadi malam. Saya bayangkan dia akan mengerahkan para buzzer untuk mengcounter tagar Fadlizon jubir bokep agar segera hilang dari trending topik Twitter. Saya juga mengantisipasi adanya pernyataan dari Fadlizon yang akan menyalahkan admin yang menghandle akun medsosnya. Lalu menyatakan sudah memecat admin itu karena nge-like cuitan yang berisi video porno. Tapi ternyata tagar yang mencemooh insiden video porno itu malah bertambah jumlahnya dan terus bertahan hingga dini hari. Seorang teman mengirimkan screenshot trending topik Indonesia pada jam 1.38 dini hari. Seakan Fadlizon ini kena gelombang tsunami dan tidak berdaya untuk melawannya. Kalau pagi ini sih tagar-tagar itu sudah tidak ada. Namun untuk mudah bertahan berjam-jam mengalahkan tagar-tagar K-pop itu merupakan prestasi luar biasa. Itu baru tagar. Gelombang tsunami masih berdatangan. Bukan hanya tagar, namun juga jejak-jejak digital yang dibongkar para netizen. Dapat aja ya. Seperti kata Ferdinand Huta Hayan dalam cuitannya kepada Fadlizon pagi ini. Siap membantai juga siap dibantai. Sesudah bertahun-tahun membantai, tiba saatnya Fadlizon yang dibantai habis-habisan hingga tak mampu bersuara lagi. Tak mampu ngeles, tak mampu menyalahkan orang lain. Dia pun meniru strategi Anies ketika sedang disalahkan ramai-ramai dan tidak bisa membantah, yakni diam saja. Tapi cara ini ia tidak akan dapat menahan gelombang tsunami yang terus datang. Ada 3 gelombang yang sedang menerpa Fadlizon. Pertama, terbongkar bahwa ketika tagar Fadlizon jubir bokep sedang trending, banyak netizen yang diblokir oleh Fadlizon sehingga tidak lagi bisa membaca cuitan-cuitannya. Soal ini bahkan sudah jadi berita di media seperti dilansir sindonews.com. Diberitakan bahwa sejumlah netizen diblokir oleh Fadlizon sehingga para netizen ini menyebut Fadlizon anti kritik. Kok saya diblokir, Pak? Kok tiap ada kritik dibungkam bukan ditimbang? @Fadlizon, tagar Fadlizon jubir bokep, tweet akun @tweetsatire. Betul sekali, pemblokiran akun netizen oleh seorang wakil rakyat adalah bentuk kelakuan anti kritik. Fadlizon adalah wakil semua rakyat yang digaji dengan duit rakyat. Dia harus bekerja untuk semua rakyat, tidak hanya sohib-sohibnya sendiri dan FPI. Kelakuan memblokir akun netizen sama saja dengan membungkam rakyat. Belaga menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti kritik. Ketika dia sendiri yang kena, malah menjilat ludah sendiri. Tidak salahkan perkataan netizen. Kedua, netizen juga membongkar pernyataan Fadlizon pada tahun 2017 yang menyebut bahwa dia sendiri yang main Twitter. Dilansir kompas.com. Dalam artikel berita yang dirilis pada bulan Desember 2017 mengulas soal layar super besar yang dipasang Fadlizon di ruang kerjanya di Senayan untuk memantau dan menjalankan aktivitasnya di media sosial khususnya Twitter. Ia mengaku mengoperasikan sendiri akun Twitternya. Saya yang kontrol. Iya dong, masa orang lain, kata Fadli. Hanya sesekali Fadli menyerahkan kepada admin, terutama terkait rilis pemberitaan dan mengunggahnya di Twitter. Fadli mengaku lebih nyaman nge-tweet melalui layar besar itu, terutama saat memantau isu politik. Ada Jokowi? Ada. Jokowi kami pantau juga. Hahaha. Ini hebat juga, ini canggih lah. Pak Fahri juga aktif, ujarnya. Jadi Fadlizon susah ngeles dan menyalahkan adminnya. Kan dia selalu memantau di layar super besar itu. Mau ngeles gimana lagi? Ketiga, ini netizen plus 62 hebat bener ya. Dapat aja berita tahun 2011. Di dalam berita yang dilansir republika.co.id dikutip pernyataan Munarman dari FPI. Yap, the one and only Munarman of FPI. Munarman menyatakan bahwa anggota DPR yang terbukti dengan sengaja menyaksikan video porno agar mundur dari jabatannya. Di Amerika Serikat, kasus seperti ini, anggota dewan yang membuka video porno pernah terjadi dan akhirnya sang anggota mundur. Ini bisa dilakukan oleh anggota DPR, ujar Munarman.
Ini menanggapi anggota DPR dari fraksi PKS, Arifinto, yang waktu itu ketahuan menonton video porno di gadgetnya saat sidang paripurna. Akhirnya, Arifinto mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal yang mencoreng nama PKS. Nah, tidak perlu bersusah payah untuk mencari bukti bahwa akun Fadlizon nonton video porno. Semua ada di Twitter, disediakan oleh para netizen. Selama ini, Fadlizon selalu membela FPI, seakan akhlak mereka yang paling baik sedunia akhirat. Ternyata, kelakuan Fadlizon tak berakhlak. Apakah FPI akan menuntut Fadlizon mundur sebagai anggota DPR? Kalau tidak, FPI seperti menjilat ludah sendiri dong. Nggak konsisten. Apakah FPI mau dibela oleh anggota DPR yang menonton video porno? Mau tetap kering dan aman atau ikutan basah kena gelombang tsunami?